Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para jamaah Masjid As-Salam Meranggen Tegal. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita di dalam menuntut ilmu ini senantiasa diberikan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan talabul ilmi kita bisa melakukan proses peningkatan iman, mencoba untuk melakukan proses peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Karena tujuan daripada kita taklim itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan apa-apa yang mungkin kita harus mengingat kembali. Maaf Bapak sekalian yang saya hormati, kami tidak berniat untuk menggurui, kami tidak berniat untuk mengajari, karena sebagaimana tugas daripada Rasulullah yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya sekedar menyampaikan, hanya menyampaikan peringatan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara hidayah itu adalah urusan Allah. Apakah kita sudah menjadi manusia yang beribadah kepada Allah? Apakah ibadah kita sudah diterima oleh Allah? Sudahkah kita beribadah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Sudah sejauh manakah kita belajar menelusuri ibadah yang telah kita lakukan? Apakah sholat kita dari zaman SD, SMP, SMA sampai setua ini masih seperti yang dulu? Itu pertanyaan-pertanyaan. Maka kalau kita tidak tahu posisi kita dengan umur sekian, entah muda entah tua, maka kita perlu melakukan muhasabah, perlu melakukan introspeksi atas apa yang pernah kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Maka 4 kelompok manusia ini kita akan ada di mana tergantung dari diri kita masing-masing. Tapi sebaik-baiknya kalau saya bilang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, sebaiknya manusia itu tahu kalau kita memang belum tahu. Sehingga kita termotivasi, sehingga kita disemangati untuk mencari tahu dalam rangka menempatkan fungsi kita sebagai manusia, yaitu makhluk yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, yaitu ibadah. Para jemaah sekalian yang berbahagia, tentang ibadah. Ibadah terbagi 2. Kita akan men-scanner saja dulu. Insya Allah kalau dapat pertemuan berikutnya kita akan lanjut.
Karena yang namanya ibadah kepada Allah itu adalah satu bangunan. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwa bangunan kuat dalam kita melakukan hubungan kepada Allah itu bagaikan pohon. Jadi orang yang kuat berhubungan dengan Allah, orang yang bertakwa itu bagaikan pohon yang akarnya kuat, batangnya kuat, dan daunnya, cabang-cabangnya memberikan buah untuk kemaslahatan umat. Itu pohon yang bagus. Kalau orang yang hubungan dengan Allah nggak bagus atau tidak bertakwa, bagaikan pohon yang rapuh, dahannya kering dan tidak bermanfaat buat yang lain. Maka pohon yang kuat itu digambarkan bahwa akar pohon itu adalah merupakan akidah. Akar pohon itu digambarkan dengan bagaimana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu dipelajari dulu untuk kita belajar di dalam Ad-Dinul Islam adalah memperkokoh akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena akidah itu adalah tonggak daripada baik buruknya suatu ibadah. Banyak orang beribadah tapi akidahnya tidak kuat, maka dikotori dengan yang disebut dengan kesyirikan.